Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dari kelompok 1 Psikologi Klinis. Kami, Adri, Anissa, dan Fadlu akan sama-sama belajar bersama kalian mengenai definisi, ruang lingkup, dan evolusi psikologi klinis. Apa sih psikologi klinis itu? Psikologi klinis merupakan cabang psikologi yang mempelajari, menilai, dan memperlakukan orang dengan masalah atau gangguan psikologis. Secara lebih rinci, menurut American Psychological Association atau APA, psikologi klinis adalah bidang yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teori, dan praktik untuk memahami, memprediksi, dan meringankan ketidakmampuan menyesuaikan diri, kecacatan, dan ketidaknyamanan, serta untuk mempromosikan adaptasi manusia, penyesuaian, dan pengembangan pribadi. Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup psikologi klinis mencakup asesmen atau psikodiagnostik, intervensi, dan juga penelitian. Asesmen ialah pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan-keputusan yang akan disampaikan oleh penilai. Dalam konteks ini adalah psikolog klinis. Asesmen digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorisasikan gangguan-gangguan mental pada individu. Saat ini, acuan klasifikasi gangguan mental yang diakui psikolog klinis adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Intervensi merupakan upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang. Psikoterapi merupakan salah satu intervensi dalam konteks hubungan profesional antara psikolog dengan klien atau pasien. Beberapa pendekatan psikoterapi meliputi psikodinamika, behaviorisme, humanistik, dan juga kognitif. Dan yang terakhir, penelitian. Penelitian dalam psikologi klinis sangat perlu dilakukan untuk membuktikan kebenaran sebuah teori dalam praktiknya, keberhasilan sebuah intervensi, dan menguji kebenaran tes-tes kepribadian serta proyeksi dalam mendeteksi gejala-gejala gangguan. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah perkembangan psikologi klinis. Pertama, William Tuke, seorang dermawan asal Inggris yang mendirikan York Retreat untuk menampung dan memberikan pengobatan kepada orang yang mengalami psikologis. Kedua, Philippe Pinel, seorang dokter asal Prancis yang mempublikasikan sebuah buku berjudul Medical Philosophical Treatise on Mental Alienation or Mania. Yang ketiga, Ellie Todd. Todd adalah seorang dokter asal Amerika Serikat yang juga membangun sebuah retreat di Hartford, Connecticut tahun 1824. Keempat, Dorothy Dix. Dorothea, seorang guru sekolah minggu di sebuah penjara di Boston, Amerika Serikat. Dorothea mendirikan 30 institusi negara bagian untuk penderita mental di Amerika Serikat. Kelima, Walter Whitmer. Tahun 1992, Whitmer menerima gelar doktor di bidang psikologi di Jerman, dan 4 tahun kemudian, Whitmer mendirikan sebuah klinik psikologi pertama di dunia yang terletak di Pennsylvania University, dan Whitmer juga dikenal sebagai bapak psikolog klinis dunia. Lalu, bagaimana model pendidikan akademis dan profesi di bidang psikologi klinis? Di Amerika Serikat, terdapat 3 model pendidikan akademis dan profesi psikologi klinis. Pertama, model ilmuwan praktisi yang berusaha menyeimbangkan penelitian dan juga praktik secara bersamaan. Model ini menganugerahkan gelar PhD kepada para psikolog klinis lulusannya. Kedua, model praktisi ahli yang memfokuskan pada praktis daripada penelitian, sehingga melahirkan gelar doktoral baru yakni PsyD. Ketiga, yakni model ilmuwan klinis. Model ini mengutamakan studi empiris atau sains yang lebih kuat daripada model ilmuwan praktisi. Gelar yang didapat adalah PhD. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Untuk menjadi psikolog klinis, seorang sarjana psikologi dapat melanjutkan pendidikan magister profesi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan akademik dengan gelar MPSI serta pendidikan profesi psikolog dengan gelar psikolog sekaligus selama kurang lebih 2 tahun. Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi atau PLP. Secara garis besar, UU ini akan memisahkan jalur akademis lanjutan dan profesi yang dapat ditempuh oleh sarjana psikologi. Bagi yang berminat untuk melanjutkan studi akademis dan penelitian, dapat menjalani program magister, juga doktor dengan gelar MPSI dan doktor. Di sisi lain, sarjana psikologi yang berminat melanjutkan karir sebagai psikolog harus menjalani program pendidikan profesi psikolog, yang juga dapat dilanjutkan hingga program psikolog spesialis dan subspesialis. Profesi psikolog klinis juga berkembang tidak hanya pada kegiatan primer, seperti psikoterapi dan juga asesmen. Psikolog klinis sebagai suatu profesi seringkali menjadi bahan pembicaraan di kalangan profesi lainnya.
Yang pertama adalah psikolog konseling. Yang membedakan antara keduanya adalah psikolog klinis cenderung menangani populasi dengan gangguan serius dan menganut behaviorisme, dan psikolog konseling menangani populasi dengan gangguan yang kurang serius yang menganut humanistik. Kedua adalah psikiater. Yang menjadi dasar perbedaannya adalah pada pemberian resep obat. Psikolog klinis itu tidak diizinkan untuk memberikan resep obat, sedangkan psikiater itu diizinkan karena based on itu dari sekolah kedokteran. Hai, sudah di akhir nih. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman semua mengerti mengenai definisi, ruang lingkup, dan evolusi psikologi klinis. Kami, Adri, Anissa, dan Fadlu dari kelompok 1, pamit undur diri ya. Dan dari pantun nih, padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya video kami sampai di sini cukup sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.